ayu tak kandani sesono tamu buta ijo bakal ora nagih janji jipo awakmu cahayu dipaksa di gowo bayu. Hai teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Syakila Putri, perwakilan dari SDS Al-Muwahhidin. Pada kesempatan kali ini, saya akan bercerita dongeng yang berjudul Timun Emas. Cerita rakyat dari Jawa Tengah yang sudah melegenda. Alkisah, pada zaman dahulu kala di Jawa Tengah hiduplah seorang janda tua miskin yang bernama Mbok Rondo. Setiap hari ia hanya mencari kayu di hutan lalu menjualnya di pasar untuk memenuhi kebutuhannya. Sudah lama ia menginginkan seorang anak, namun ia hanya seorang janda tua yang miskin. Mana bisa ia mendapatkan anak? Suatu hari saat Mbok Rondo beristirahat di bawah pohon, ia pun berkata sambil meneteskan air matanya, andai aku mempunyai seorang anak, pasti beban hidupku lebih ringan. Setidaknya ada yang beban. Tiba-tiba bumi bergetar, lalu muncullah raksasa besar yang menyeramkan. Ia pun berkata, hei Mbok Rondo, bukankah engkau menginginkan seorang anak? Aku bisa mengabuli permintaanmu. Anaknya? Jawab Mbok Rondo sambil ketakutan. Benar, tetapi ada syaratnya. Jika anakmu sudah berumur 16 tahun, kau akan menyerahkannya padaku. Akan kujadikan santapanku. Jawab si raksasa itu. Singkat cerita, raksasa itu pun memberikan biji timun pada Mbok Rondo. Mbok Rondo pun segera pulang dan menanam biji mentimun itu di halaman rumahnya. Setiap hari, Mbok Rondo merawat dan menyirami biji mentimun itu. Hingga akhirnya, biji mentimun itu pun berbuah sangat lebat. Di antara banyak buah mentimun itu, ada satu buah yang paling besar dan berwarna kuning keemasan. Lalu, Mbok Rondo pun mengambil dan membelahnya. Ternyata di dalamnya seorang bayi perempuan yang sangat cantik. Wah, sekarang aku mempunyai seorang anak, kata Mbok Rondo dengan girangnya. Ia pun menamai anak tersebut Timun Emas. Lalu Mbok Rondo pun menimang bayi itu. Tak lelo, 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 ledong. Tak lelo, 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 ledong. Hari, bulan, dan tahun terus berganti. Timun Emas pun tumbuh
jelita. Mbok Rondo pun menceritakan semuanya pada Timun Mas. Mendengar cerita itu, Timun Mas sontak kaget. Timun tidak mau jadi santapan raksasa itu, Ibu. Timun sayang Ibu. Mbok Rondo pun mencari cara agar Timun Mas selamat dari raksasa itu. Ia pun menyuruh Timun Mas untuk berpura-pura sakit. Suatu ketika bumi bergetar. Pas, pas, dar, dar, bertanda raksasa itu telah datang. Hei Mbok Rondo, di mana gadis itu? Aku datang untuk menagih janji. Mendengar hal itu, Mbok Rondo pun ketakutan. Ia pun berkata, maaf Tuan raksasa, anak itu sedang sakit keras. Jika kau memakannya sekarang, tentu dagingnya tidak enak. Bagaimana jika 3 hari lagi kau datang untuk menjemputnya? Aku sembuhkan sakitnya dulu. Raksasa pun setuju dan akhirnya menghilang. Lalu Mbok Rondo pun menemui seorang pertapa yang ada di gunung. Pertapa itu pun memberikan 4 bungkusan pada Mbok Rondo. Mbok Rondo pun segera pulang dan memberi bungkusan itu kepada Timun Mas. Kira-kira apa yang terjadi selanjutnya ya teman-teman? Ternyata 2 hari kemudian raksasa itu pun datang. Melihat Timun Mas yang sudah tumbuh dewasa, raksasa pun semakin tidak sabar untuk memakannya. Namun saat raksasa hendak menangkapnya, Timun Mas lari dengan sangat cepat. Saat sudah jauh, Timun Mas pun kelelahan, sedangkan raksasa semakin dekat. Timun Mas pun mengeluarkan bungkusan pertama yang berisi biji timun dan menyebarkannya. Dalam sekejap, wilayah di sekitarnya berubah menjadi ladang timun yang mengikat tubuh sang raksasa. Tetapi raksasa itu berhasil melepaskannya. Timun Mas pun mengeluarkan bungkusan kedua yang berisi jarum dan menyebarkannya. Wilayah itu pun berubah menjadi ladang bambu yang tinggi dipenuhi duri yang tajam. Tetapi raksasa pun berhasil lolos. Timun Mas pun mengeluarkan bungkusan ketiga yang berisi apa ya teman-teman? Yang betul, yang berisi garam dan menyebarkannya. Wilayah itu dalam sekejap berubah menjadi lautan yang sangat dalam dan luas. Tetapi raksasa itu berhasil berenang dan lolos dari lautan itu. Dasar bocah, mau kemana kau? Teriak raksasa jengkelnya. Timun Mas pun mulai panik karena bungkusan hanya tersisa 1. Dengan penuh keyakinan, Timun Mas mengeluarkan bungkusan terakhir yang berisi teras dan melemparkannya. Wilayah itu dalam sekejap berubah menjadi danau yang berisi lumpur mendidih yang sangat panas.
Jadi raksasa itu kan meronta-ronta. Tolong, tolong, tolong. Ya, raksasa pun tenggelam dan mati di dalam danau itu. Mas dan Mbok Rondo pun hidup bahagia. Sungai mengalir ke lautan. Cerita berakhir, ambil hikmah dan kebaikan. Setiap perbuatan yang dilandasi pamrih akan berakhir dengan tidak baik. Dan jangan mudah menyerah ya teman-teman, karena dengan usaha dan doa pertolongan Tuhan pun menyertai. Cukup sekian yang dapat Syamila sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalam.